Kemudian juga ada tokoh, kira-kira siapa ini kira-kira? Ya, misalnya istrinya termasuk Sayyidah begitu, Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidah Fatimah itu kalau dalam lisan Nusantara disebut dengan berbagai banyak lafal. Ada Sri Pertimah, ya, atau Dewi Pertimah, atau Dewi Sri Pertimah, juga disebut Dewi Sri. Jadi Dewi Sri itu ada yang pada patungnya itu Dewi Sri. Iya, ada patungnya. Mbak Dewi Sri itu langsung menunjuk kepada Gusti Ayu Fatimah Az-Zahra. Kalau misalnya ada interpretasi, mungkin ada hubungannya dengan diskusi kita sebelumnya, ya. Bahwa ini kalau misalnya sejarahnya itu adalah Hindu Buddha, ya. artinya Sri Partimah, Sri itu iya, juga betul. bukan susah sekali mengaitkan dengan. Iya, betul. Iya. Kira-kira untuk menjustifikasi itu gimana itu? Mungkin aja ya. Jadi tinggalan-tinggalannya kan kita berbicara tentang tinggalan, tentang asar, tentang jejak-jejaknya. Sampai hari ini masih ada orang Jawa yang menyimpan dua patung itu, patung namanya Loro Blonyo. Loro Blonyo itu kira-kira seperti inilah nih. Nah, ini yang gini. Yang gini ya. Loro Blonyo. Atau disebut juga Sri Sadono. Atau Karonsih. Dua priyayi agung yang saling berkasih-kasih. Ya. Ini Sri Sadono. Sri menunjuk kepada tadi saya sudah Dewi Sri Pertimah, Dewi Sri Pertiwi, atau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Gitu, Mas. Nah hal-hal seperti ini dua simbol ini dikaitkan. Yang satu lagi namanya Sadono. Sadono berasal dari kata Sayyidina, yaitu Sayyidina Ngali atau Bagindo Ngali. Jadi Sri Sadono ini langsung menunjuk kepada Dewi Pertimah atau Dewi Fatimah dan Bagindo Ngali. Itu yang di Jawa begitu ya? Iya, dan itu biasanya ditaruh di Sentong Tengah. Di Sentong kalau Tengah zaman ya. dulu ya. Misal ada nggak misalnya budaya selain Jawa yang masih gitu? Nah itu dia, sampai hari ini saya belum menemukan. Tetapi kalau kita tarik ke candi-candi ya, kita akan menemukan yang oleh para arkeolog hanya disebut sebagai couples of God saja. Couples of God. Couples of God. Jadi pasangan dewa gitu saja. Dan nggak jelas dewa siapa. Misalnya di Gua Seplawan ya, ada arca dari emas, itu yang cuma couples of God saja, sepasang dewa saja, laki-laki dan perempuan. Atau dan banyak sekali arca-arca seperti itu di candi-candi. Candi-candi berdiri tahun 850, sedangkan Bagindo Ngali dan Dewi Sri Pertimah kurang lebih tahun 630-an ya, 620-an. Jadi terbentang waktu kurang lebih 200-an tahun antara kehidupan Sri Pertimah dan Sayyidina Ngali dan patung couples of God di dalam candi-candi. Jadi kalau kita mau bilang dengan sangat sederhana, couples of God ya Loro Blonyo. Loro Blonyo ya Sri Sadono. Sri Sadono ya berarti Sri Pertimah dan Bagindo Ngali. Itu. Jadi bekasan kehadiran beliau sepasang ini di dalam tradisi Jawa sangat-sangat kuat. Ya. Termasuk juga di dalam kitab Topah ya? Iya, di dalam kitab Topah yang tadi saya lantunkan itu juga terutamanya adalah Bagindo Ngali yang disebutkan. Terus tokoh-tokoh lain misalnya Ratu Sima sendiri, ya. Ratu Sima tahun 672. Beliau disebut-sebut sebagai anak perempuannya Bagindo Ngali, ya. Disebut-sebut sebagai begitu kalau dalam tradisi oral ya, tradisi lisannya. Mungkin juga simbol juga ini. Iya, mungkin simbol juga ya. Ratu Sima yaitu ratu di Kalingga ya, 672 Masehi. Terus kemudian ada lagi seorang raja di kaki Gunung Galunggung ya, di Jawa Barat kalau sekarang itu adalah Eyang Prabu Boros Ngora.
Di dalam tradisi lisan disebutkan bahwa Eyang Prabu Wirasengkura itu masuk Islamnya langsung oleh Baginda Ngali. Dan beliau memang hidup di era-era itu, 640, 635 gitu. Ya. Itu di dalam tradisi lisan beliau langsung diislamkan oleh Baginda Ngali atau oleh Sayyidina Ngali bin Abi Thalib. Itu yang menarik dalam dan ini membuahkan satu tradisi yang sudah berjalan kurang lebih 1.500-an tahun. Ya, 1.500-an tahun. Yaitu yang disebut dengan tradisi nyangkuk kalau di Panjalu. Ya. Panjalu ada tradisi nyangkuk namanya. Itu juga Panjalu juga menjadi indikator juga ya. Iya, jadi Panjalu kan tempatnya Eyang Borosngora. Kesultanannya Eyang Borosngora ini tempatnya di Panjalu. Itu di kaki Gunung Galunggung. Itu Pak semasa kerajaan apa itu? Iya, kerajaan Borosngora, kerajaan Galunggung. Galunggung. Iya. Tahun sekitar 640-an gitu. Kerajaan Galunggung. Dan itu ada satu tradisi yang dilestarikan, yaitu mencuci atau menjamas ya bahasa kami ya. Mencuci atau menjamas tinggalan-tinggalannya Baginda Ali. Itu disebutkan di sana begitu. Tradisi-tradisinya dan itu diselenggarakan di bulan Maulid. Jadi dalam tradisi Nusantara ini kalau membasuh atau memandikan, mensucikan, membersihkan, merawat peninggalan-peninggalan para leluhur itu biasanya di bulan Suro atau di bulan Maulid. Nah, nyangkuk ini di daerah Panjalu di Ciamis itu diselenggarakan di setiap bulan Maulid itu. Ya untuk mengenang kembali Baginda Ngali, mengenang kembali keluarganya beliau, mengenang kembali Kanjeng Nabi. Sehingga di dalam tradisi Panjalu itu terasa sekali bahwa hubungan keislaman kita ini dengan Kanjeng Nabi dan keluarganya itu direct gitu. Kita itu langsung bertemu dengan beliau-beliau itu. Anunya apa? Suasananya yang tercipta dari tradisi tersebut gitu. Ini yang sangat sangat menurut saya menjadi satu ikatan yang terus-menerus diulang-ulang lagi setiap tahun. Bayangkan saja, Anda bayangkan itu berjalan 1.500 tahun atau 1.439 tahun ya. Jadi dalam waktu yang sangat panjang sekali.